Oke, balik lagi sama gue Aldi di channelnya Aldi Faisalesa. Kali ini gue bakalan bikin video rekomendasi PC lagi ya. Dan rekomendasi PC kali ini gue menggunakan Core i3 Gen 10. Prosesor itu keluar tahun 2020, jadi udah dipastikan bisa main game-game zaman sekarang sambil live streaming, bisa dipakai editing, rendering, dan yang lainnya. Dan yang lebih bagusnya ini gue bikin listnya sampai 3 jutaan aja gitu, nggak nyampe 4 juta. Loh bang, kok bisa murah gitu ya? Nah makanya tonton videonya sampai beres, sampai ngerti. Buat kalian yang baru aja datang ke channel ini, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan nyalain juga notifikasinya. Karena gue bakalan upload terus ya, gue bakalan update terus video-video di channel ini. Dan gue bakalan berbagi ilmu terus. Dan buat kalian yang masih belum ngerti tentang PC ya, masih gelap gulita, belum paham lah gitu, kalian bisa sharing sama gue langsung di kolom komentar atau DM langsung Instagram gue @aldifaisal. Gue pasti bakalan balas kok ya, tenang aja. Yang penting kalian udah subscribe. Bang, gue udah subscribe, langsung gue balas kok, tenang aja. Oke, PC rakitan kali ini ya cocok banget untuk kalian yang udah ngebet banget pengen punya PC, yang udah nabung ya, yang nyicil pokoknya. Tapi udah pengen cepet jadi gitu PC-nya. Jadi kita bisa cicil dulu nih komponen ini, terus nanti ke depannya ada rezeki lagi, bisa beli lagi, bisa upgrade lagi. Jadi ini komponen bagus banget buat upgrade-nya. Dan yang lebih bagusnya ini gue bikin listnya sampai 3 jutaan aja gitu, nggak nyampe 4 juta. Start dulu, bukan berarti dengan budget 3 jutaan ini kita udah bisa live streaming sambil main game-game berat jam sekarang. Maksud gua ini kita nyicil dulu ya, kita bikin PC-nya dulu sampai bisa nyala. Terus nanti kalau misalkan ke depannya udah ada rezeki lagi dan VGA-nya harganya udah turun, nah kita bisa pasangin VGA tuh di PC kita beli VGA, pasang ke PC, dan udah bisa live streaming sambil main game-game berat. Jadi maksud gua di rekomendasi kali ini gua nggak menggunakan VGA dulu, jadi kita nyicil dulu gitu. Makanya video ini khusus buat orang-orang yang lagi nyicil. Tapi tenang aja bro, dengan performa ini pun tanpa VGA kita udah bisa main game-game ringan seperti Valorant, Dota, dan yang lainnya. Pokoknya game-game ringan aja gitu. Jadi dengan budget 3 jutaan kita udah bisa ngerasain prosesor Core i3 yang performanya udah lumayan luar biasa. Nah jadi buat kalian yang lagi nyicil komponen ya, yang ngincer prosesor-prosesor bagus tapi budgetnya masih kurang-kurang gitu, pengen cepet jadi, kalian bisa incer prosesor ini gitu. Rekomendasi PC ini tuh udah bagus gitu, udah cocok. Dan ada juga tuh yang Core i5 Gen 10 nya ya di video gue sebelumnya, ntar kalian cek aja di atas. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke list komponennya apa aja. Let's go. Oke, seperti biasa komponen yang pertama itu prosesor ya. Ini Intel Core i3 bukan 1000 ya, 10100. Dan prosesor ini tuh launching tahun 2020. Dia 14 Nm dan spesifikasinya tuh udah 4 core 8 threads. Wow, udah bagus ya, ini udah keren menurut gua, udah cukup lah. Buat gaming bisa, buat live streaming bisa, buat editing bisa, buat rendering bisa. Jadi udah cukup ya menurut gua. Dan prosesor ini mempunyai base frekuensi 3,6 GHz dengan max turbo frekuensi 4,3 GHz dan TDP-nya 65 Watt ya. Terus sistem memorinya bisa sampai 128 GB ya. Wow, gede banget ya 128 GB. Terus memori tipenya DDR4 ya, 2666. Bang, Intel kok kecil-kecil ya, nggak tahu. Pokoknya kalau mau gede ya AMD. Cuma kalau misalkan mau ngambilnya gaming ya pilih Intel. Maksimal memory channelnya dual channel ya. Dan prosesor ini tuh udah dibekali Intel UHD Graphics 630 ya. Jadi udah bisa berjalan ya, udah bisa nyala tanpa VGA ya. Walaupun cuma game-game ringan gitu ya, masih bisa lah gitu. Dan yang pentingnya tuh ini, dia soketnya tuh udah LGA 1200 ya. Jadi kita tuh bisa kedepannya bisa upgrade ya sampai Core i9 tergantung motherboardnya. Jadi nanti kita bisa upgrade ke prosesor yang sama ya, soketnya 1200, LGA 1200 ya. Pokoknya entah Core i5 ya, entah Core i7 ya, entah Core i9 ya, pokoknya Gen 10 ya, Intel Core Gen 10 udah bisa upgrade di situ. Mantap kan? Oke, untuk harganya sendiri ya, kalau misalkan di websitenya itu mulai dari $99 ya, $100. Berarti sekitar 1.300.000 sampai 1.400.000-an ya. Dan rekomendasi harganya untuk yang ngejual prosesor ini tuh $122. Nah, $122 ya berarti sekitar 1.700.000 sampai 1.800.000 ya. Dan setelah kita cek di toko online ya benar ada 1.700.000, ada 1.800.000, dan ada juga yang 1.900.000. Nanti kita sortir aja. Ntar linknya ya, link pembeliannya gue cantumin di deskripsi. Jadi kita ambil tengahnya aja 1.800.000. Oke, untuk komponen yang kedua yaitu motherboard ya. Motherboardnya kita pakai H410M HVS. ASRock H410M HVS. Nah, alasannya gue milih motherboard ini tuh karena emang harganya ngepres banget ya, budgetnya biar ngepres banget, biar murah gitu buat kalian yang masih nyicil-nyicil kan
berharga banget, 100-200 ribu ya. Jadi gue pilih yang ini aja. Sebenarnya banyak banget ya motherboard yang lain yang lebih bagus ya, karena ini motherboardnya gue cari yang murah ya ini aja gitu. Terus kalau misalkan kalian mau upgrade ke depannya, mau pakai Core i5 atau mau Core i7 atau Core i9, ya gue saranin kalian pilih motherboardnya jangan seri H ya. Jadi pilihnya yang seri B atau yang seri Z. Oke, untuk spesifikasinya sendiri dari motherboard ini, dia tuh udah support ya Intel Gen 10 ya, Intel Core Gen 10 dengan soket 1200. Dia mempunyai slot PCIe 3.0 x 16 untuk VGA ya, yang ini nih. Nah, dia namanya PCIe 3.0 x 16 dan satu PCIe 3.0 x 1. Dan dia udah punya graphic output HDMI ya. Jadi dia udah ada slot HDMI-nya buat ke monitornya. Dan dia punya 4 slot ya, SATA 3 dan 4 slot USB 3.2 Gen 1. Dan untuk spesifikasi lengkapnya nanti kalian bisa lihat di ini ya, di website resminya ASRock ya, nih asrock.com. Nanti kalian lihat aja supaya tahu spesifikasi lengkapnya. Lalu prosesor apa aja sih yang bisa dipasang ke motherboard ini? Ya tentunya prosesor ya Core Series Gen 10. Ya ini nih kayak Celeron juga bisa, Pentium Gold bisa, Core i3 Gen 10 sampai Core i9 Gen 10 bisa ya. Cuma gua nggak menyarankan banget ya kalau misalkan Core i7 sama Core i9 dipasangin ke motherboard ini. Karena kalau misalkan gua lihat dia power passnya aja 5 ya, harusnya lebih banyak lebih bagus ya gitu. Untuk prosesor yang kinerjanya full power banget itu harus lebih banyak lagi supaya nggak panas gitu prosesornya. Oke, untuk harganya sendiri sekitar 900 ribuan aja ya, 930 ribu. Ini udah gue cek di online shop, kayaknya paling murah tuh 918. Ada nggak yang 900 ribu pas? Kayaknya sih nggak ada ya, sekitar 918 ribu. Ya udah, kita ambil aja 930 ribu. Seperti biasa untuk link pembelian ya bakalan gue cantumin di deskripsi ya. Jadi kalian kalau misalkan mau beli tinggal klik aja di situ. Gak usah pilih-pilih lagi, gak usah nyari-nyari lagi biar nggak pusing. Oke, untuk komponen yang ketiga yaitu RAM ya. RAM di sini gue milih Xfire DDR4 budget ya. Ini udah namanya aja ada budgetnya ya. Berarti murah banget, 500 ribu aja, 8GB DDR4. Single channel ya. Dan biasanya kalau misalkan RAM 8GB itu ya standarnya sekitar paling murah tuh 700 ribuan. Tapi ini 500 ribuan ya, jadi wajar aja 2400. Terus ada tulisannya budget. Ya bukan berarti harga murah performanya jelek juga, enggak. Dia udah 2400 mAh ya. Gua nggak mau bilang mAh panjangan, ntar gue dikomplain lagi kalau mau komentar. Loh bang, kenapa pilih RAM itu? Jelek banget, tampilannya jelek. Gak RGB, masih 2400. Single channel, jelek dilihatnya. Bang. Ya pokoknya kalau misalkan kita nih mau milih RAM ya terserah ya. Kalau misalkan RAM mau yang bagus, mau yang mahal nggak apa-apa. Yang penting DDR4 dan support Intel Gen 10 ya. Jadi kalian bisa cari-cari sendiri, nanti searching sendiri merek-merek RAM, jenis-jenis RAM ya. Banyak kok. Jadi pilihannya tuh banyak, kalian sortir sendiri ntar. Sesuaikan dengan budget yang kalian punya, oke? Dan untuk RAM ini ntar bakalan gue cantumin linknya di deskripsi ya. Kalau misalkan kalian mau beli RAM ini ntar tinggal klik aja. Oke, komponen yang keempat yaitu SSD ya. Untuk SSD ini sebenarnya kita bisa pilih ya mau berapa giga, tapi untuk ngepres budget ini gue mau milih yang 120 GB aja. Dan SSD kali ini yang gue pilih, gue menggunakan Cleve SSD Neo N400 ya, sama kayak PC-PC gue sebelumnya yang pakai SSD ini. Loh bang, kenapa nggak M.2? Kan motherboardnya tadi nggak ada M.2-nya ya, jadi kita harusnya yang SATA juga gitu. Kalau misalkan kalian mau pilih SSD yang M.2, jadi kalian harus pilih motherboardnya yang M.2 juga, yang udah support NVMe juga. Kalau misalkan kalian mau pilih yang NVMe. Nah untuk harganya SSD ini tuh sekitar 330.000. Nah ada juga nih yang 320, 310 ya, 315 ya, pokoknya kita ambil bulatnya aja lah, 330.000. Dan nanti link pembeliannya bakalan gue cantumin juga di link deskripsi ya, jadi kalian tinggal klik dan beli. Oke, yang kelima, casing ya. Jadi gue di sini milih casing yang bener-bener murah banget, yang udah ada PSU-nya ya, seperti biasa paling kayak Cube Gaming Blig, terus ada juga Armageddon ya. Ini budgetnya sekitar 330 ribuan aja nih ya, Cube Gaming Blig. Udah plus PSU 500 watt. Nah kalau misalkan kalian yang mementingkan estetika gitu ya, yang mementingkan wah bang gue mau pengennya casingnya yang bagus-bagus, yang enak dilihat gitu, yang keren lah, yang mantep. Nah kalian pilih aja tuh, banyak tuh yang 300.000 juga kayak Cube Gaming Byron, tapi belum ada PSU nya, ntar kalian beli PSU nya misah gitu.
bisa juga. Jadi kalau misalkan untuk casing tuh banyak pilihannya ya. Jadi kalian pilih-pilih sendiri, nanti sesuaikan dengan budget kalian. Terus PSU-nya kalian bisa pilih sendiri juga kalau misalkan mau beli terpisah. Tapi karena di konten ini tuh gue pengen ngepres budget, jadi gue ngambilnya Cube Gaming Blig plus PSU 500 watt ya. Karena udah murah banget, udah plus PSU 330.000. Jadi udah keburu nyala dengan harga murah meriah gitu. Dan seperti biasa link pembeliannya bakal gue cantumkan juga di deskripsi. Jadi kalian tinggal klik dan beli. Jadi total PC ini keseluruhannya 3.891.000. Jadi murah banget ya, nggak sampai 4 juta. Dan untuk kedepannya kalian bisa upgrade ya. Contohnya kalian bisa upgrade VGA. Kalian bisa pasangkan VGA kayak RX 570, 580, atau GTX 1650, atau GTX 1660, atau RTX ya, bebas ya, tergantung budget kalian dan VGA incaran kalian nanti. Jadi setelah VGA harganya turun drastis nanti, kalian beli dan pasangkan. Itu udah pasti mantep performanya. Oh ya, dan prosesornya bisa di-upgrade sampai Core i9 ya, Gen 10. Tapi kalau misalkan mau Core i7 atau Core i9, gua menyarankan kalian pilih motherboardnya seri B atau seri Z ya, supaya bisa mendukung ya, performanya bisa lepas gitu, bisa keluar semua performa dari prosesornya. Dan karena tadi komponennya nggak pakai harddisk, jadi kedepannya kalau misalkan ada rezeki lagi, kalian bisa beli harddisknya. Terserah mau yang 500GB, yang 1TB, yang 2TB, terserah ya. Dan untuk RAM-nya bisa di-upgrade lagi ya ke 16GB. Jadi kalian bisa beli 8GB lagi. Nah, ini cocok banget kalau misalkan kalian main game yang butuh 16GB RAM, atau kalian yang butuh buat editing di resolusi HD yang membutuhkan 16GB RAM-nya. Jadi kalian bisa upgrade ke depannya kalau misalkan ada rezeki. Oh ya, untuk ke depannya kalau misalkan kalian ada rezeki, kalian bisa beli PSU yang 550 watt 80 plus bronze. Karena sertifikasi 80 plus bronze itu penting banget. Itu kayak standarisasi PSU yang bagus-bagus gitu. Dan mungkin ada lagi kayak cooler prosesor, fan, dan yang lainnya ya. Jadi kalian itu ntar kalau misalnya udah ada rezeki lagi aja. Jadi sementara ini kita bisa jadiin dulu dengan budget 3 jutaan ya. Kita udah bisa nyalain PC-nya tuh dengan budget 3 jutaan. Oke cuy, kayaknya ini udah panjang banget ya videonya. Kayaknya kita udahin dulu sampai di sini. Gua ngingetin sekali lagi kalau misalkan kalian masih ada yang belum ngerti, terus masih bingung tentang PC, langsung aja tanya-tanya ke gua di kolom komentar atau DM langsung Instagram gua @aldifaisal. Dan mohon maaf banget kalau misalkan ada kata-kata gua yang salah atau yang gak enak gitu ya. Tolong dimaklumin aja. Karena kan gue juga manusia. Oke cuy, jangan lupa request juga ya. Kedepannya gue harus bikin video apa. Jadi gue bisa punya ide lah, kasih ide gue. Oh ya, kalau misalkan kalian suka sama video ini, kalian like aja. Kalau misalkan gak suka, di dislike juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya juga. Oke, gue Aldi Faisal, gue izin pamit dulu ya. Sampai ketemu nanti lagi di next video. Bye bye.